Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya kelas 9 MTS Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Ketemu lagi dengan Pak Guru pada pelajaran hari ini, pelajaran matematika. Setelah kalian melakukan ulangan harian, ada beberapa anak yang nilainya masih di bawah standar, nanti akan ada remedi. Dan ada beberapa anak yang malah belum mengerjakan soal harian tersebut. Tolong segera lakukan ulangan harian itu sebagai nilai kalian di masa pandemi ini. Jangan sampai kalian terlewatkan, nanti nggak bisa mengakses, nanti bingung temennya sudah ulangan, kalian belum dapat nilai sendiri. Oke, kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya kita sudah pernah belajar apa yang dinamakan dengan bangun ruang. Ada bangun ruang, ada bangun datar. Sebelumnya Pak Guru sudah bertanya bangun ruang contohnya itu seperti apa. Kalian sudah bisa menyebutkan pada saat kalian di kelas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bangun ruang, tapi sekarang yang mempunyai sisi lengkung. Lengkung itu apa? Lengkung ya dalam bahasa kalian melengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Untuk standar kompetensinya ini memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola. Berarti nanti ada 3 yang akan kita bahas, yaitu tentang tabung, kerucut, dan bola. Itu semua adalah bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas pada semester kali ini. Satu persatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa bangun ruang sisi lengkung yang sebenarnya sudah sering kita jumpai. Contohnya cangkir. Cangkir itu sisi lengkung. Bak mandi, tapi asal bak mandinya bukan yang balok, tapi yang bentuknya tabung. Ada lagi kolam. Kolamnya juga yang melengkung, pokoknya. Ada bola sepak, berarti bola itu ya berarti bola. Tenda, nah tenda itu juga ada yang melengkung. Wadah es krim, es tungtung, dan lain-lain. Contohnya ini dalam gambarnya, di sini ada bola. Ini bangun ruang sisi lengkung, bola. Cangkir ini berarti apa? Tabung, tapi ini atas dan alasnya berbeda. Ini ada kerucut. Nah, harusnya kerucut itu nanti di atas ini lancip ya. Contoh yang sering kita jumpai, nah ini juga kerucut ini. Kerucut tapi ada gabungannya dengan persegi panjang. Yang sering kita jumpai ya topi ulang tahun, itu kerucut. Ini gelas juga tabung. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini yang dinamakan bangun ruang sisi lengkung. Ada tabung, ini bentuknya seperti ini. Ini kerucut. Dan yang ketiga ada bola. Kita bahas satu persatu. Untuk pagi hari ini kita hanya akan bahas tentang tabung. Tabung nanti ada yang namanya unsur-unsurnya, luas permukaan, dan volume. Kita bahas yang pertama unsur-unsurnya. Unsur-unsur tabung. Nah, ini bentuk tabung. Kalian bisa gambar nanti sendiri di buku tulis kalian. Nah, ketika kita lepas atau kita pisahkan, yang merah ini jadi di sini, bentuknya jadi lingkaran. Terus ada yang alasnya, ini juga bentuknya lingkaran. Nah, ini kenapa jadi persegi panjang? Sebagai prakteknya nanti kalian bisa coba, ada kaleng, nanti kalian buka tutupnya, alasnya dibuka. Nah, nanti kalian potong yang di tengah-tengah ini. Nanti pasti ketika kalian dijembreng, itu apa bahasa Indonesianya ya, dijembreng lah, itu nanti menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ini unsur-unsurnya. Nah, namanya apa saja? Nanti ada yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, ini jari-jari. Jari-jari itu dari sini sampai ke sini. Sebentar. Jari-jari. Nah, jari-jari. Kalau dalam tabungnya ya dari sini. Dari sini sampai sini lah ya. Oh, warnanya jangan merah ini. Nah, ini kalau yang di atas ya dari tengah ini, dari tengah ya,
ya sampai sini. Ini yang dinamakan dengan jari-jari. Nah ini jari-jari. Kemudian jari-jari ya disingkat dengan R, jari-jari lingkaran bidang paralel. Ini tadi dari tengah pokoknya. Terus ada lagi yang namanya tinggi. Nah ini tinggi tabung. Tinggi tabung. Kalau dalam sini ya dari sini sampai sini. Nah ini namanya tinggi tabung. Terus ini tinggi ya, tinggi ini dari sini sampai sini. Kemudian ada lagi yang namanya, oh ini ada satu yang belum ditulis, ada yang namanya diameter pakai tambahan ya, diameter. Diameter itu 2 kalinya jari-jari, 2 kali jari-jari, itu namanya diameter. Dari mana berarti diameter? Itu berarti dari sini sampai sini. Nah ini namanya diameter. Kalau sampai tengah itu namanya jari-jari, kalau keseluruhan itu namanya diameter. Nah sisi tabung berarti ada berapa? Ada 3 sisinya. Yang satu ini sisi alas, alasnya ini berarti ini tutup. Nah alas sama tutupnya itu besarnya sama, bentuknya lingkaran. Kemudian ada yang dinamakan selimut tabung. Nah selimut tabung ini ya, ini yang di tengah-tengah ini, kalau di jembreng jadi seperti ini. Ini namanya selimut tabung. Ada alas, ada tutup, ada selimut. Ini selimut. Ada 3 sisinya ya. Sisi tabung ada 3. Nah seperti ini. Ini juga bentuk jari-jarinya, jaring-jaring tabung bisa seperti ini. Nah itu ya, itu kalau dipisahkan jadi jaring-jaring tabung. Ini satu bagus bisa jadi di sini, terus yang bawah. Nah kemudian yang tengah itu dipotong jadi persegi panjang. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Selimutnya berbentuk persegi panjang. Alasnya berbentuk lingkaran. Oke, itu namanya jaring-jaring tabung. Nah berdasarkan jaring-jaring tabung kita peroleh bagian atas, bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut berbentuk persegi panjang, dan bagian atasnya atau tutupnya juga berbentuk lingkaran. Berarti atas sama alas atau tabung, atas tabung atau tutup tabung dengan alas tabung bentuknya sama dan besarnya sama. Kalau tabung, bagian alas dan atas merupakan 2 lingkaran yang kongruen. Kemarin sudah belajar kongruen. Kongruen itu persis sama persis. Nah sekarang kita akan coba menentukan rumus luas seluruh permukaan tabung atau luas permukaan tabung. Jangan luas tabung saja ya, itu yang sering keliru. Tapi yang kita tulis adalah luas permukaan tabung, bukan luas tabung. Luas permukaan tabung. Nah perhatikan di sini, karena ini bentuknya lingkaran, kita sudah pernah belajar. Kita sudah pernah belajar yang namanya luas lingkaran. Luas lingkaran atau luas alas itu kan apa luasnya? Luas lingkaran apa? Ayo, yang tahu? Pi R kuadrat. Itu yang bawah juga sama. Luasnya juga sama. Pi R kuadrat. Ketika kita mau mencari luas permukaannya, berarti kan luas atas ditambah luas alas ditambah luas selimut. Ya, awalnya itu kalau luas permukaan tabung itu berarti luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Ini kan ada 3 unsurnya. Luas alasnya pi r kuadrat, luas tutupnya pi x kuadrat. Nah, ini luasnya. Berarti kan luas, nah luas lingkarannya ada 2. Berarti kan 2 pi r kuadrat. Ini keliru. Ini 2 pi r kuadrat. Nah, luas lingkaran. Nah, kemudian luas selimut. Nah, di sini Pak Guru tulis luas selimut biar nggak bingung. Luas selimut. Selimut tabung itu bentuknya adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya ini. Nah, lebarnya mana? Ini panjang,
ini lebar. Udah paham ya? Ini panjang, ini lebar. Lebar pada selimut tabung ini, lebar persegi panjang ini kalau dalam tabung itu sama saja dengan tinggi tabung. Nah, panjang ini itu kan sama saja dengan keliling dari lingkaran. Ini seperti ini, awalnya kan seperti ini. Nah, ini tabung kan seperti ini. Nah, ini kalau dijembreng itu sama dengan keliling lingkaran ini. Nah, maka kalau keliling lingkaran ini kan panjangnya sama dengan keliling lingkaran, maka keliling lingkaran kita sudah belajar adalah 2pi R dikali lebarnya sama saja dengan tinggi tabung, maka 2pi RT. Ini luas selimut. Jadi kalau nyari luas selimut adalah 2pi RT. Berarti rumus luas itu ini luas persegi panjang atau luas selimut 2pi RT ditambah luas lingkaran 2pi R kuadrat. Seperti itu. Kalau kita kelompokkan lagi menjadi ini kan 2pi R kita keluarkan 2pi R, ini T, ini T, ini R. Berarti 2pi R T ditambah R. Ya, ini adalah rumus dari luas permukaan tabung. Asalnya dari situ. Atau bisa juga dibalik, nggak masalah, 2pi R plus T itu juga boleh. Atau kalau bingung kalian juga boleh pakai yang ini, luas tutupnya apa. Luas tutupnya kan pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah 2pi RT. Ini juga boleh satu persatu. Kamu cari alas, tutup sama selimut, nanti dijumlahkan ketiganya. Tapi untuk mempermudah kita pakai 2pi RT ditambah R. Ini untuk mempersingkat saja. Ini asal mula rumus dari luas permukaan tabung, itu asalnya. Masuk. Nah, ini ya, luas permukaan tabung adalah 2pi R plus T. Ini akan kita pakai ya. Ini yang kita pakai yang sebelah sini. Sorry. Nah, ini yang kita pakai. Oke. Luas selimut permukaan tabung, luas permukaan tabung adalah ini luas permukaan tabung. 2pi R ditambah T. Ini akan kita pakai. Kita lanjutkan ke volume tabung. Untuk menentukan volume tabung, perhatikan, ada sebuah tabung, kemudian kita potong menjadi 12 bagian. Nah, kalian bayangkan ada tabung dipotong jadi 12 bagian. Ini jari-jarinya udah jelas, tingginya udah jelas. Nah, ini 12 bagian. Nah, ini seperti ini. Itu akan menjadi beberapa prisma kalau kita potong. Tapi sebenarnya kalau bentuk atas sama bawahnya sama, maka yang kita pakai rumusnya adalah alas kali tinggi. Kita kan sudah belajar rumus prisma dulu di kelas 8 kalau nggak salah. Ada rumus volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, ini semua bentuk, kalau bentuk atas sama bawahnya sama, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat bentuknya. Alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Otomatis yang kita pakai adalah luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Luas tabung ini ya, biar lebih jelasnya. Karena prisma itu berbentuk dari tabung, apa yang kita simpulkan. Nah, ini kesini, volume prisma luas alas kali tinggi. Karena tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, maka yang kita pakai adalah pi R kuadrat kali tinggi. Ya, volume prisma, volume tabung pi R kuadrat kali tinggi. Ini yang kita pakai ya. Kita ke contoh. Perhatikan, tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, kita akan mencari luas aluminium, berarti luas permukaan yang kita cari. Dari sini kita tahu, di sini 20 apa? 20 itu apanya? 20 itu adalah apa? Diameter.
20 ini sebagai diameter, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari kan cuma sampai tengah. Ini berarti panjang jari-jarinya adalah setengahnya, berapa? 10. Nah, perhatikan di sini tingginya berapa? 10. Berarti kita masukkan saja. Luas permukaan diketahui diameternya 20, maka jari-jarinya 10. Kemudian tingginya 10, tinggi ini. Maka yang ditanyakan adalah luas permukaan tabungnya. Berarti luasnya sama dengan 2πr R plus T. Nah, pi-nya 3,14. Kenapa 3,14? Ini perhatikan. Karena jari-jarinya, sebentar ya. Karena jari-jarinya itu 10, pi berapa sih? Pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Ketika jari-jarinya bisa dibagi 7, maka yang kita pakai ini. Tetapi ketika tidak bisa dibagi, ini tidak bisa dibagi 7, maka yang kita pakai yang 3,14 pi-nya. Nah, karena ini 10 nggak bisa dibagi 7, maka yang kita pakai 3,14. Ya. Nah, contoh yang harusnya kita pakai 22/7 misalnya 7, 14, 21, atau bisa juga 1,4. Nah, ini sama saja 14. Nah, ini kita nanti pakainya 22/7 karena 10 yang kita pakai 3,14. 2 kali 3,14 kali 10, jari-jarinya 10, R nya 10, tingginya berapa? Tingginya juga 10. Maka ini kita kalikan 2 kali 3,14 kali 10, itu nanti kalikan sendiri ya. Berarti berapa? 62,8 dikali 20, hasilnya 1256 cm persegi. Ini ditambahkan dulu ya, 20 nya jangan, dan ini hasilnya terus kali 10 tambah 10 ini dalam kurung. Sudah, itu cara mencari luas permukaan. Kemudian kita contoh yang kedua, mencari volume tabung. Tabung di samping mempunyai jari-jari 10 dan tinggi 15. Nah, jari-jarinya 10, berarti sampai tengah sudah dijelaskan. Tentukan volumenya. Volumenya luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya lingkaran, berarti pi R kuadrat kali tinggi. Pi-nya 3,14, R-nya 10, 3,14 kali 10 kali 10 kali 15. Hasilnya 4710 kubik ya kalau volume. Dah, itu saja untuk hari ini pembelajaran Pak Guru tentang volume, atau Pak Guru kasih contoh satu ya. Pak Guru kasih contoh satu lagi, coba yang bukan, yang ininya bukan 10. Misal di sini, sebentar, Pak Guru buat tabung. Guru gambar tabung ya. Perhatikan dulu. Oke, perhatikan. Ini ada tabung misal. Ini bagus mas, gambarnya jelek ya. Misal di sini diketahui jari-jarinya 21. Bukan jari-jari, diameter. Tingginya misalnya 20. Tentukan luas permukaan tabung dan volumenya. Ya, perhatikan di sini. Di sini jari-jarinya 21 diketahui. Bukan jari-jari, sorry. Diameternya 21, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti setengahnya 21. Berarti 10,5. Nah, kemudian tingginya 20. Kita akan cari yang pertama luas permukaan. Luas permukaan rumusnya, luas permukaan tabung itu adalah 2πr R plus T. Berarti
berarti 2 dikali. Nah, jari-jarinya adalah 10,5. Bisa dibagi 7 enggak? Kita bayangkan 10,5 itu sebagai 105. 105 bisa dibagi 7 enggak? 1, 7, 35, 5. Oh, bisa 15 karena ini ada komanya ya. 1. Nah, berarti hasilnya 1,5. Bisa dibagi. Berarti kita pakainya berapa? Bukan 3,14, tapi 22/7 kali 10,5 dalam kurung 10,5 ditambah 20. Gitu ya. Sama dengan, nah ini kita bagi dulu. 10,5 bagi 7 1,5. Kita kalikan 22 kali 22 44. 44 kali 1,5 kalikan 44 1,5 20 2 60 60 6 6 0 66 66 dikali 10,5 ditambah 20 30,5 sama dengan 30,5 kali 66. Kalikan langsung aja. 5 kali 6 30 3 18. 5 kali 6 30 3 18. 0 3 1 1 10 2 di belakang koma 1 2013 ya. Ya ini misal ini meter ya, berarti ini meter persegi 2013. Nanti bisa dicoba ya, mau nanti ngitungnya Pak Guru ada yang keliru. Yang penting caranya ini seperti ini, 2πr r plus t. Ini untuk luasnya. Untuk volumenya apa tadi rumusnya? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran πr kuadrat kali t. Kalau sudah, P-nya 22/7 kali 10,5 kali 10,5 kali tingginya 20. Kita bagi, hasilnya 1,5. 22 kali 1,5 1,5 kali 22 30 ya, 30 33 kali 10,5. Pak Guru kalikan dulu nih, 33 biar gampang. Pak Guru kalikan dulu 10,5 kali 20 kan hasilnya berapa? 210 ya. Ya, 10,5 kali 10 itu 105. 105 kali 2 210 ya, benar. Sekarang kita kalikan 210 kali 33 21 3 6 3 6 6 9 3 0 6.930 meter kubik. Nah, ini volumenya. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh. Nah, tugas kalian apa untuk hari ini? Tugas kalian, perhatikan. Bentar. Tugas kalian nanti kalian cari kaleng, terserah kaleng apa, yang penting kaleng. Kaleng itu, ini misalnya ada kaleng, itu tugas kalian nanti ada, misal ada kalengnya berarti bentuknya yang tabung. Nah, kalian ukur diameternya itu berapa, jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Nanti kalengnya kalian foto juga ya. Kaleng itu kalau sudah diukur, cari luas permukaannya. Luas permukaan kaleng itu berapa, sama volumenya juga kalian cari. Terserah mau kaleng susu, kaleng susu beruang, kaleng cat, terserah kalian ya. Kalian cari, nanti kalian foto, nanti fotonya diupload juga. Dicari diameter jari-jari sama tinggi. Kalau sudah, cari luas permukaannya sama volumenya. Jadi kalau nanti
jawaban kalian sama, berarti bisa juga nanti kalengnya sama, jawabannya berbeda karena kalian ngukurnya yang berbeda. Tapi nggak masalah. Yang Pak Guru ingin tekankan di sini adalah apakah kalian bisa menghitung luas permukaan kaleng dan volume kaleng tersebut. Kalau nanti masalah ngukurnya berbeda kan karena penglihatannya yang berbeda kalian, ya. Udah seperti itu. Ya, untuk hari ini pelajarannya tentang tabung. Materi yang lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.